Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Hermawan, saya mahasiswa Stikes Kota Sukabumi. Saya sekarang akan melakukan ujian praktek tentang bantuan hidup dasar. Untuk bantuan hidup dasar ini, yang pertama kita harus ingat 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Kita harus amankan diri dulu. Yang pertama kita harus di sini untuk ketika misalkan pasien ini berisiko atau misalkan kita menemui pasien yang berisiko untuk menularkan suatu penyakit, nanti kita harus aman diri dulu. Kita memakai masker, kita memakai sarung tangan jika ada, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di sini untuk aman pasien ini kita amankan dulu apakah pasien ini tidak ataupun misalkan tidak mengganggu atau tidak terganggu oleh aktivitas ataupun misalkan lalu lalang. Aman lingkungan sini lihat sekitarnya apakah ada faktor resiko untuk berbahaya untuk ketika kita menolong si pasien ini. Di sini ketika sudah 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Di sini periksa respon pasien. Kita periksa respon pasien, kita tepuk. Kalau misalkan tidak ada, bila tidak ada respon, kalau misalkan ada kita ada waktu ataupun misalkan kita ada akses, kita harus meminta bantuan. Selanjutnya kita cek nadi karotis, dan pernapasan maksimal itu 5 sampai 10 detik. Kita cek nadi karotisnya dan pernapasannya. Kita cek 5 sampai 10 detik. Bila nadi karotis itu tidak teraba, bisa mengkompresi jantung 30 kali berbanding ventilasi 2 kali sampai ada respon. Jadi ketika misalkan nadi karotis tidak teraba, itu harus dilakukan kompresi jantung itu 30 kali banding 2 kali ventilasi 2 kali ventilasi. Kita lakukan kompresi 30 kali dan melakukan ventilasi 2 kali. Kalau misalkan ada alat bantu seperti ambu bag gitu, bagging, itu bisa dikompresi di ventilasi itu 2 kali. 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Begitu. Bila ada respon, kalau misalkan ketika ada respon, kita cek nadi karotis lagi. Kalau misalkan ketika nadi karotis teraba, cek jalan nafas. Bila bersih, cek nafas dengan teknik lihat, dengar, dan rasakannya. Nanti ada istilah look, listen, and feel gitu ya. Nanti kita lihat, dengar, dan rasakannya. Jika misalkan terlihat ada udara masuk ataupun misalkan si pernapasan ini sudah maksimal dan nafas ini sudah berjalan dengan baik, terus nadi juga teraba, ini kita harus dilakukan secara simultan ya. Bila tidak ada nafas ataupun misalkan ketika kita cek tidak ada nafas atau nafasnya tidak adekuat, kurang dari 20 kali per menit, berikan bantuan nafas selama 20 kali selama 2 menit. Jadi ketika misalkan tidak ada nafas,
yang adekuat, kita harus berikan nafas ataupun misalkan ventilasi 20 kali selama 2 menit. Satu kali bantuan nafas interval per 6 detik gitu. Jadi kita harus bantu jalan nafasnya ketika misalkan tidak ada nafas tapi nadi teraba tapi tidak ada nafas. Nanti kita harus bantu bisa menggunakan ambubek ataupun misalkan kita harus kita melakukan dengan teknik mouth to mouth begitu. Nah, bila misalkan ada nafas dan adekuat, minimal melakukan posisi miring. Ketika kita sudah melakukan kompresi, ketika sudah kita melakukan kompresi dan melakukan ventilasi, ketika nafas itu ada adekuat dan nadinya juga teraba, nanti kita lakukan posisi miring mantap. Jadi seperti ini. Nah, miring mantap. Ini ketika misalkan nafasnya adekuat dan nadi teraba. Jika misalkan RJP ini bagaimana RJP ini ataupun misalkan penanganan BHD ini harus dihentikan. Di sini ketika misalkan si pasien nafas sudah adekuat, nadi teraba dan ada tanda-tanda kehidupan, itu bisa dihentikan. Ataupun misalkan ada tanda kematian yang pasti, sudah ada kartu kuduk ataupun misalkan ada sudah ada tanda-tanda sianosis ataupun misalkan tanda-tanda kematian, itu dihentikan. Lanjut, kalau misalkan dihentikan juga itu bisa kalau misalkan si pembantunya atau misalkan pembantu untuk BHD ini terjadi kelelahan begitu. Mungkin secara garis besarnya ketika misalkan kita evaluasi lagi, ketika misalkan yang pertama kita harus aman diri dulu, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Yang kedua yaitu harus cek respon pasien. Kita cek respon pasien, bagaimana respon pasiennya. Kalau misalkan ada respon pasien, kalau misalkan pasien yang berespon, berarti tidak usah ditolong ataupun misalkan ditolong sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan tidak ada respon, kita kalau misalkan tidak ada respon, kita bisa memanggil atau bantuan ataupun misalkan di situ ada situasional, kalau misalkan ada akses untuk minta bantuan. Yang keempat, periksa nadi karotis, dan pernapasan. Kalau misalkan nadi karotis tidak teraba kompresi selama 30 kali. 30 kali ventilasi 2 kali. Jadi siklusnya 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Lanjut, kalau misalkan nadi karotis sudah teraba dan cek jalan nafas, kita cek jalan nafas dengan loop sinus enstil. Nanti kita lihat apakah ada hembusan nafas ataupun misalkan ada nafasnya, jalan nafasnya itu sudah membaik atau misalkan belum. Bila tidak ada nafas yang adekuat tapi nadi teraba, itu bisa dilakukan ataupun misalkan dilakukan dengan memberikan pernapasan atau misalkan memberikan oksigen dengan ventilasi itu 20 kali per menit. 20 kali per menit selama 2 menit. Nah, ketika misalkan napasnya sudah adekuat, lakukan posisi miring mantap. Tadi sudah posisi miring mantap itu yang kalau misalkan nafas sudah adekuat itu dan nafas sudah adekuat dan nadi sudah teraba, posisikan miring mantap begini. Dan jika RJP ini kapan harus dihentikan, itu jika penolong mengalami kelelahan atau misalkan sudah ada tanda-tanda kehidupan ataupun misalkan sudah ada tanda